Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Puja dan puji syukur kita panjatkan kepada Allah yang telah melimpahkan karunia yang banyak kepada kita semua sehingga tak sanggup kita menghitung nikmat tersebut. Nikmat iman dan Islam, nikmat terbesar yang Allah perintahkan untuk dipelihara, dijaga sampai datangnya kematian kita. Semoga Allah tabaraka wa ta'ala memberikan kita istiqamah kelak mendapatkan nikmat husnul khatimah. Salawat dan salam semoga tetap terlimpah kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Demikian pula untuk keluarga beliau, keturunan beliau, para sahabatnya dan seluruh pengikutnya hingga tibanya hari pembalasan. Bapak Ibu saudara sekalian yang dirahmati Allah Jalla wa Ala, kita akan melanjutkan pembahasan bab yang ketiga di dalam kitab Aqidatut Tauhid sampai kepada Al-Faslul Khamis, pasal yang kelima, yaitu fi bayani mafahima khati'atin fi tahdidil ibadah, penjelasan tentang pemahaman yang menyimpang di dalam menetapkan ibadah. Al-ibadat tauqifiyatun. Ibadah itu sifatnya adalah tauqifiyah. Tauqifi yaitu langsung dari Allah. Kalau bahasa saya mungkin build up, bukan assembling, bukan comot-comotan, bukan karya manusia, bukan hasil rekayasa ciptaan dari makhluk, tapi ibadah itu langsung dari Allah melalui Rasul utusannya. Maknanya annahu la yashra'u syai' minha illa bidalilin minal kitabi was sunnah. Bahwasanya ibadah itu tidak disyariatkan di dalamnya melainkan dengan dalil yang bersumber dari Alkitab dan As-Sunnah. Alkitab dalam hal ini adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Kalau zaman Nabi dan Rasul terdahulu, ya kitab mereka masing-masing. Ada Suhuf Musa, ada Suhuf Ibrahim, ada kitab Taurat, ada Zabur, ada Injil. Telah berlalu kitab-kitab tersebut
Maka Al-Quran sebagai penyempurna membenarkan kitab-kitab terdahulu. Maka seandainya sekarang ada Taurat, ada Injil, ada Zabur, maka hukumnya tidak berlaku kecuali harus mengikuti Al-Quran. Ada kalanya di dalam Al-Quran itu meneruskan hukum yang ada dalam kitab-kitab sebelumnya. Ada kalanya ada yang dihapus, ada yang dipertahankan. Contoh yang dipertahankan salat. Dari zaman ke zaman para nabi itu mereka menegakkan salat selalu itu. Demikian pula zakat. Cuman mungkin tata cara dan bacaannya berbeda. Tapi Ibrahim salat, Ismail salat. Demikian pula nabi-nabi yang lain pun menegakkan salat. Sampai Nabi Isa pun salat. Itu contoh yang dipertahankan mengenai ibadah. Ada lagi mengenai hukum yang dipertahankan, hukuman bagi para pezina dari zaman ke zaman tetap rajam. Itu contoh hukuman yang dipertahankan. Ada yang dihapus, ada yang dipertahankan. Yang dihapus yaitu menikahi seorang wanita beserta saudaranya. Di zaman dulu boleh menikah langsung sekaligus dengan saudaranya. Ada seorang perempuan punya saudara perempuan, wis mesti sanai dulurmu tarapi. Boleh dulu, Pak. Sekarang enggak boleh. Ini contoh syariat yang dihapus. Ya. Tapi intinya adalah bersumber dari Alkitab. Dalam hal ini kita sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini umat akhir zaman, maka kita harus berpegang kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah. Wa ma lam yashra' ya'tabiru bid'atan mardudah. Maka apa yang tidak disyariatkan dia akan termasuk kategori bid'ah mardudah, yakni amalan yang diada-adakan dan tertolak hukumnya. Bid'ah ini adalah kalimat yang pertama kali disosialisasikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap perkara yang baru di dalam urusan agama, khususnya ibadah. Sebagaimana Nabi mengatakan dalam sebuah hadis, buka Abu Dawud 4607, bersumber dari sahabat Al-Irbad bin Sariyah. Silakan. Dari Abdurrahman bin Amr As-Sulami dan Hujr bin Hujr, keduanya berkata, kami berkunjung ke rumah Al-Irbad bin Sariyah, dan ia termasuk seorang yang diturunkan ayat. Dan tiada pula dosa atas orang-orang yang apabila mereka datang kepadamu supaya kamu memberi mereka kendaraan, lalu kamu berkata, aku tidak memperoleh kendaraan untuk membawamu. Quran surat At-Taubah ayat 92. Kemudian kami mengucapkan salam kepadanya dan kami berkata, kami datang untuk menziarahimu, duduk-duduk denganmu, dan ingin mendengarkan
dan ingin mendengarkan yang berharga darimu. Al-Irbad berkata, suatu hari Rasulullah SAW salat bersama kami, dan setelah itu beliau menghadap kepada kami, lalu memberi kami nasihat yang sangat berharga, yang membuat mata melinangkan air mata dan hati pun bergetar. Maka ada seorang berkata, wahai Rasulullah, seakan-akan ini adalah nasihat perpisahan. Pesan apa yang akan engkau sampaikan kepada kami? Beliau berkata, aku mewasiatkan kepadamu agar bertakwa kepada Allah dan tunduk serta taat meskipun seorang hamba sahaya yang hitam menjadi pemimpinmu. Itu pesan beliau yang pertama, untuk taat kepada pemimpin. Kemudian yang kedua, sesungguhnya orang-orang yang hidup setelahku akan mendapatkan perselisihan yang banyak. Apa solusinya? Maka hendaknya kalian berpegang teguh kepada sunnahku dan sunnah khalifah pengganti setelahku yang mendapatkan petunjuk. Itu solusi ketika terjadi perselisihan, bahkan perpecahan di dalam agama. Perintah berpegang kepada as-sunnah. Kemudian peganglah dan genggamlah erat-erat. Berhati-hatilah kalian dengan perkara-perkara yang baru, karena setiap perkara yang baru atau yang diada-adakan adalah bid'ah, dan setiap yang bid'ah adalah sesat. Nah, ini dia ucapan Nabi di akhir dari hadis ini. Wa iyyakum, berhati-hatilah kalian, wa muhdatsatil umur, terhadap perkara-perkara muhdats. Muhdats yang diada-adakan. Yang diada-adakan dalam perkara apa? Fiddin, dalam urusan agama. Wa inna kulla muhdatsatin bid'ah, dan setiap perkara yang baru di dalam agama adalah bid'ah. Nabi yang pertama kali mensosialisasikan kata-kata atau istilah bid'ah. Maka antum jangan alergi. Bid'ah, bid'ah. Kalau dengar kata bid'ah alergi, gak usah alergi. Nabi yang mengatakan itu pertama kali, yaitu terhadap segala perkara yang baru dalam urusan agama. Ingat, urusan agama bukan urusan dunia. Dan ingat, urusan agama bukan hanya ibadah, tapi apa? I'tiqad, keyakinan. Syariat, hukum. Baru ubudiyah, ibadah. Urusan agama juga meliputi apa? Muamalah. Yang kelima, adab etika. Adab etika itu urusan agama. Yang keenam apa? Dakwah. Urusan agama, dakwah itu. Makanya jangan buat yang aneh-aneh dalam dakwah. Dakwah yang menyimpang, dakwah yang bid'ah, menyelisihi Nabi dan para sahabat. Quran disampaikan, hadis disampaikan, musik, dung 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 dung, musik melantun. Ada nggak dakwah seperti itu? Ada nggak? Cara dakwah yang menyimpang itu wilayah agama. Pernah nggak dengar melihat dakwah seperti itu? Sampean seneng kan? Seneng kan? Bien ngaku wo. Ya. Jadi itu contoh. Jadi apa saja yang tidak disyariatkan, maka dia termasuk kategori bid'ah, ditetapkan oleh Allah dalam perkara agama ini. Maka itu termasuk bid'ah mardudah, yakni tertolak. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Hadis riwayat Aisyah di dalam Sahih Bukhari
dan juga Sahih Muslim. Barang siapa yang mengerjakan sebuah amal ibadah tanpa dasar perintah dariku, kata Nabi, atau tidak termasuk dalam urusan agamaku ini, fahuwa raddun, maka tertolak. Khususnya ibadah. Tapi secara umum apa? Yaitu apa saja di dalam agama. Makanya dalam hadis yang lain, coba buka Bukhari KBC 1250. Kalimatnya bukan man amila amalan, bukan. Apa? Kalimatnya berbunyi man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa raddun. Ahdatha itu berarti membuat perkara yang baru. Bukan hanya ibadah, termasuk i'tiqad, keyakinan. Apa katanya? Silakan. Dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang mengada-ada dalam pekerjaanku ini, yaitu dalam agama, apa yang tiada di dalamnya, maka ia ditolak. Man ahdatha, siapa yang mengada-adakan, fi amrina hada, di dalam urusan kami ini, urusan agama. Karena Rasul tidak ngurusi dunia, yang diurusi Rasul agama. Ma laysa minhu, sesuatu yang tidak ada di dalamnya, fahuwa raddun, maka hal itu tertolak. Jadi bukan hanya ibadah. Kalau yang sebelumnya man amila amalan, khusus ibadah. Kalau ahdatsa, yakni perkara-perkara baru dalam agama, termasuk i'tiqad. Apa contoh i'tiqad yang menyimpang? Menganggap bahwa Allah itu ada di mana-mana. Allah menyatu dengan makhluknya. Ini i'tiqad bid'ah, menyimpang. Jangan dianggap hanya ibadah. Ay mardudun alaihi amaluhu, yakni amal perbuatannya tertolak, artinya tidak diterima. La yaqbalu minhu, tidak diterima oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Bukan hanya tidak diterima, bal ya'thimu alai, bahkan dia berdosa. Ingat, bukan hanya ditolak tapi berdosa. Kenapa? Li'annahu ma'siyatun wa laysa ta'ah. Karena hal itu termasuk perbuatan maksiat, bukan ketaatan. Mengerjakan ibadah tanpa perintah itu bukan ketaatan, itu sebuah kedurhakaan. Sakarepe dhewe. Kalau kaya ini poso apa kan? Aku poso weton. Ada perintahnya nggak poso weton? Hah? Karepe dhewe itu. Tahu-tahu sholat, ditanya sholat apa ini? Sholat raghaib. Apa raghaib? Sholat malam Jumat pertama di bulan Rajab. Rasul pernah mengajarkan atau tidak? Nggak pernah. Nah, itu contoh. Orang melihat, wow hebat rek poso, wah hebat ya sholat, tapi nggak ada tuntunan. Itu bukan kehebatan, itu justru penyimpangan. Dan itu lebih disukai oleh iblis. Kenapa? Karena menyimpang dari syariat, membuat ibadah-ibadah baru yang tidak ada asalnya. Thumma innal manhajas salima, kemudian sesungguhnya manhaj yang selamat,
fi ada'il ibadatil masyru'ah, di dalam melaksanakan peribadatan yang disyariatkan, huwa, yaitu al-i'tidalu bainat tasahul wa takasul wa bainat tashaddudi wal ghulu, yaitu pertengahan antara meremehkan, bermalas-malasan, dan tasyaddud wal ghulu, yaitu strength dan berlebihan. Jadi satunya ekstrim ke kanan, satunya ekstrim ke kiri. Kalau ekstrim kanan itu mungkin tasyaddud, keras, saklek, dan hulu, berlebihan. Ekstrim kirinya apa? Tasahul, gampang meremehkan dan bermalas-malasan. Nah, Ahlus Sunnah wal Jamaah itu tengah-tengah antara itu, antara yang berlebihan dan yang meremehkan. Kama qala Allah Ta'ala li nabiyhi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana firman Allah Ta'ala di dalam surah Hud 11 pada ayat yang ke-112 ya. Fastaqim kama umirta wa man taba ma'ak wa la tatghaw, fastaqim, dan berlaku luruslah, berlaku adillah, laksanakan ibadah itu kama umirta, sebagaimana yang telah aku perintahkan hal itu kepadamu. Ini kata Allah kepada Nabi Muhammad, wa man taba ma'ak, dan juga orang-orang yang bertobat bersamamu, wala tatghaw, dan jangan berlebih-lebihan. Jangan berlebihan dalam ibadah. Fahadhil ayatil karimah fiha rasmun li khattatil manhajis salim fi fi'lil ibadat. Ayat yang mulia ini merupakan landasan yang mendasari manhaj yang selamat di dalam mengerjakan peribadatan. Wadzalika bil istiqamati fi fi'liha ala tariqil mu'tadil, dan yang demikian ini yakni tetap teguh istiqamah di dalam mengerjakannya di atas jalan yang benar, jalan yang lurus, jalan tengah-tengah. Inilah manhaj Ahlussunnah alladzi laisa fihi ifratun wala tafrit, yang tidak ada di dalamnya ifrat. Apa ifrat? Berlebih-lebihan di dalam agama, di dalam mengerjakan ibadah. Wala tafrit, dan juga tidak meremehkan. Kadang berlebih-lebihan orang itu, yang tidak ada diada-adakan, yang sudah ada kadang ditambahi, dilakukan inovasi. Ada yang tidak ada tuntunan, asal pokok ibadahnya nggak ada, kemudian diada-adakan. Ya tadi contohnya poso oton, nggak ada. Ada yang sudah ada perintahnya tapi ditambah-tambahi, asal ibadahnya ada. Apa? Zikir. Ada nggak asal ibadahnya?
Asalnya ada, tapi ditambahi ambil apa? Muter-muter. Inovasi, Pak. Kalau enggak apa? Dihitungi berapa? 5.000. Itu inovasi. Asal ibadahnya ada, tapi ditambah-tambahi. Apa? Ngadep ngalor, ngadep ngidul, gedruk, lemah. Itu tambahan. Ada lagi, asal pokok perintah zikirnya ada. Apa? Ditambahi tata caranya. Apa? Keambekan, diwaca ping 7. Pernah nggak melakukan, Pak? Zikir nggak ambekan. Wocon ping 20 keambekan, budal kon. Nah, jadi ini contoh. Ya ini apa? Hulu di dalam ibadah. Ada yang bermalas-malasan, sebaliknya tafrid, meremehkan. Ada ibadah diremehkan. Sholat, bagaimana contoh meremehkan sholat? Menunda-nunda. Atau kalau tidak ditunda apa? Dikerjakan tapi apa? Sing wajib-wajib tok. Itu bisa jadi tergolong meremehkan. Padahal dia mampu. Nggak ada apa-apa. Wah, sholat Fatihah wae. Ya memang sholatnya memang tidak batal, tetap sah. Terus ngapain? Udah ada kepentingan, cukup Al-Fatihah, nggak baca surat. Bisa jadi itu bagian dari meremehkan. Yang penting sholat, Allah masih cepet gak popo. Yang penting sholat. Atau mengejar jumlah banyak, akhirnya Pak sholatnya cepat. Itu meremehkan. Yang penting sholat gak apa-apa. Yang penting rukuk sujudnya kena, meskipun hanya apa? Ucapan subhanallah sudah cukup. Subhanallah langsung. Rabbighfirli langsung. Meremehkan. Sehingga sholatnya apa? Cepat. Pernah nggak sholat seperti itu? Pernah. Ngaku. Meremehkan. Puasa. Ada nggak ibadah puasa yang meremehkan? Apa? Sahur. Padahal Nabi memerintahkan sahur nggak? Sahur itu makanan yang berkah. Tapi diremehkan. Apa? Kuat. Aku masih gak sahur kuat. Soalnya buka kue setelung. Misalnya seperti itu. Jangan meremehkan ibadah. Tasahharu fa inna fis sahuril barakah. Karena sesungguhnya di dalam sahur itu terdapat berkah. Tapi diremehkan. Ini contoh meremehkan agama. Apa namanya? Tasahul atau bermalas-malasan. Seperti orang-orang munafik beribadah bermalas-malasan. Kata Allah dalam surah An-Nisa ayat 142, Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila as-salati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Apa kata Allah? Sesungguhnya orang-orang munafik itu menipu Allah, dan Allah akan membalas tipuan mereka. Dan apabila mereka berdiri untuk sholat, mereka berdiri dengan malas. Mereka bermaksud riya dengan sholat di hadapan manusia, dan tidaklah mereka menyebut Allah kecuali sedikit sekali. Iya. Ini termasuk ciri dari ibadahnya orang-orang munafik, yaitu bermalas-malasan. Atau ada sikap apa? Tasahul, meremehkan. Ntar dulu
sik suwe, entar dulu, sik suwe, entar dulu, masih panjang. Akhirnya apa? Matahari sudah merah, mau tenggelam. Akhirnya apa yang dilakukan? Sholatnya cepat, kayak Ali yang mematuk. Dia mematuk 4 kali dan tidaklah dia mengingat Allah kecuali sedikit. Ini contoh tasahul, meremehkan. Yang satu berlebihan, kepinginnya ke ibadahnya sik kurang, diadakno sing anyar maneh, diadakan lagi ibadah. Yang satunya meremehkan. Jadi ahlus sunnah itu ala tariqi al-mu'tadil, di jalan yang lurus, jalan yang tidak ke kanan dan tidak ke kiri, pada jalan yang adil, alladzi laisa fihi ifrat wala tafrit, yang di dalamnya tidak ada sikap ifrat, berlebih-lebihan, atau tafrit, meremehkan. Hasab syara', sesuai dengan syariat, yaitu terdapat dalam kalimat ayat tadi, kama umirta, sebagaimana yang telah aku telah ditetapkan, disyariatkan kepadamu. Thumma akkada dzalik biqaulihi, kemudian dikuatkan lagi oleh Allah Jalla wa Ala dengan ucapannya wala tatghaw, dan jangan berlebih-lebihan. Sesuai yang ditetapkan apa? Jangan kau remehkan, karena sesuai dengan yang ditetapkan. Jangan kau kurangi, tapi jangan hulu, berlebih-lebihan. Pas di sini. Wa tughyan, makna tughyan mujawazatul haddi bitasyaddudi, yaitu melebihi apa yang telah ditetapkan. Wa huwa al-ghulu, dan itulah yang disebut dengan ghulu. Walamma alima sallallahu alaihi wasallam, tatkala Nabi mengetahui bi anna thalathata min ashabi, bahwasanya ada 3 orang sahabatnya, tuqalu fi a'malihim, yang menyebutkan tentang amal perbuatannya, haitsu qal ahaduhum, di mana salah satu masing-masing di antara mereka mengatakan ana asumu wala uftiru, aku akan berpuasa, tidak akan pernah berbuka. Ini yang pertama. Yang kedua, wa qala al-akhar ana usalli wala urkut, aku akan sholat terus, tidak akan pernah tidur di malam hari, saya akan sholat terus. Dan yang wa qala ats-tsalits, yang ketiga mengatakan ana la atazawwajun nisaa, la atazawwajun nisaa, aku tidak akan pernah menikah selama-lamanya. 3 ini ucapan mereka yang menyimpang. Qala sallallahu alaihi wasallam, mendengar statement 3 sahabatnya itu, Nabi lantas bersabda, amma ana fa asumu wa uftiru, adapun aku berpuasa, tapi aku juga berbuka. Wa atazawwajun nisaa, bahkan aku menikahi seorang wanita. Nisa, beberapa wanita, istri beliau. Dari situlah kemudian Nabi mengatakan, faman raghiba an sunnati falaysa minni, siapa yang tidak suka, benci kepada sunnahku, maka dia bukan golonganku. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maka hati-hati, jangan sampai kita ini bersikap hulu di dalam agama kita dan meremehkan agama kita. Dari 3 kasus ini, 2-duanya masuk. Satu meremehkan, satu hulu. Satu meremehkan, satu hulu. Mana yang meremehkan? Yang meremehkan apa? Tidak
Yang hulu yang mana? Hulu, sholat terus gak tidur, puasa terus tiap hari gak pernah berbuka, itu hulu. Yang satunya meremehkan, gak usah nikah, kuat. Meremehkan ibadah ini, jangan diremehkan. Padahal itu separuh agamamu. Kalau kau belum menikah, berarti kau belum sempurna agamamu. Baik, sudah masuk adzan, silakan adzan dulu. Baik Bapak Ibu saudara sekalian, saya lanjutkan sedikit. Wa hunakal an, dan di zaman sekarang, fi'atani minan nasi ala turfin naqidin fi amril ibadah. Di antara manusia, mereka memiliki pemahaman yang terbelah menjadi dua. Al-fi'atul ula, yang pertama, kelompok ini qassarat fi mafhumil ibadah, yakni memahami ibadah itu secara meremehkan, ya, menyederhanakan atau menyepelekan pemahaman agama. Wa tasahalat fi adaiha, dan menggampangkan di dalam pelaksanaannya. Sudah diremehkan, menggampangkan, ya. Hatta atolat katsiran min anwa'iha, hingga dia banyak meninggalkan jenis-jenis ibadah. Wa qassaratha ala a'malil mahduda, dia hanya membatasi ibadah itu dalam ibadah-ibadah yang sudah ditetapkan saja, yaitu yang pokok, sholat gitu ya, puasa, jenis-jenisnya dibatasi yang pokok-pokok toh. Wa syaira qalilatin tu'di fil masjidi faqat, atau dia membatasi tempatnya, syiar-syiar pelaksanaan ibadah itu hanya ada di masjid saja. Kalau ibadah ya di masjid gitu loh, di luar masjid ya bukan ibadah gitu loh. Wala majalu lil ibadah fil bait wala fil maktab wala fil muttajir wala fil syari', dan mereka tidak melaksanakan ibadah itu di rumahnya dan juga di kantornya atau di tempat perdagangannya, jual belinya. Wala fil muamalat, dia membatasi ibadah dalam urusan-urusan ma'dho, bukan dalam urusan termasuk muamalat. Wala fis siyasa, dan tidak dalam urusan-urusan as-siyasa, apa? Politik. Walal hukm, dan juga di dalam perkara hukum, dalam menegakkan hukum itu termasuk ibadah. Ya anggap apa? Itu urusan tersendiri. Inilah pemahaman apa? Sekuler. Jadi agama itu dibatasi hanya urusan ritual, hanya urusan apa? Ibadah ma'dho. Padahal agama ini mencakup segala urusan. Dia hanya batasi itu. Wala ghaira dzalik min syu'unil haya, dan tidak dalam perkara-perkara yang lainnya di dalam urusan kehidupan. Dibatasi. Naam, iya memang lil masjidi fadlun, di dalam masjid itu memang ada keutamaannya. Wa yajibu an tu'di fis salawatil khams, terutama di dalam mengerjakan salat 5 waktu. Walakin al ibadatu tashmilu kulla hayatil muslim
ibadah itu mencakup seluruh perkara kehidupan seorang muslim, baik dakhilul masjid wa kharijuha, baik yang ada di dalam masjid ataupun yang ada di luar masjid. Jangan dibatasi ibadah hanya di masjid, ritual, sholat dan yang sejenisnya. Di luar masjid banyak ibadah-ibadah yang dilakukan. Karena ibadah itu bukan hanya sebatas ritual, tapi seluruh aktivitas hidup manusia. Kembali kepada definisi kemarin, ismun jami'un likulli ma yuhibbullahu wa yardha, terhadap segala sesuatu, segala istilah yang mencakup apa saja yang ditujukan dalam rangka mencari keridhaan Allah, baik meliputi fil aqwali wal a'mali dhahira wal batina, baik ucapan dan amal perbuatan yang bersifat tampak ataupun tidak tampak. Itu makna definisi ibadah yang luas. Bekerja ibadah, tapi tentu harus memenuhi syaratnya. Jangan lantas melegitimasi, ya. Kerja itu ibadah. Lu kerjamu apa? Nyopet. Wong nyopet itu ya podo nyambut gawe bendina. Merek budal nang ndi nyambut gawe. Lapo garong. Nek gak bekal. Entar dulu. Bekerja itu ibadah, ada syaratnya. Jangan asal ngomong bekerja, tiba pekerjaannya haram. Ain nang ndi nyambut gawe rek. Wah, jam 6 wis budal. Iya rek, ibadah nyambut gawe iku ibadah. Loh, kok nyambut gawe nang ndi? Nang bank. Ibadah enggak? Bukan ibadah nek nyambut gawemu di tempat riba, bukan ibadah itu. Ada syaratnya orang dikatakan ibadah itu. Walaupun ibadah itu meliputi bukan hanya perkara-perkara ritual. Kita bekerja setiap hari mencari maisha, bisa digolongkan ibadah, tapi memenuhi syarat-syaratnya. Baik. Al-fi'atu tsaniyah, yang kedua, tasyaddadat fi tatbiqil ibadat ila haddit tarf. Yakni strength, ekstrim di dalam menetapkan makna ibadah melebihi apa yang telah ditetapkan. Wa rafa'at al mustahabbat ilal martabatil wajibat. Di antaranya ya ini apa? Menaikkan derajat amal ibadah yang bersifat sunnah seakan menjadi wajib. Yang sunnah ditinggikan, dikeluarkan dari yang sebenarnya menjadi wajib. Nah, ini termasuk apa? Kelompok yang kedua, hulu, ekstrim. Padahal itu sunnah, tapi dia apa? Dianggap wajib. Wa harramat ba'dil mubahat, dan mengharamkan sebagian dari perkara-perkara yang mubah. Padahal perkara itu mubah, tapi apa? Diharamkan. Nggak boleh, haram. Padahal boleh. Boleh. Makan kepiting sapa sing larang? Tapi ono sing ngaramno. Ono enggak? Sapa biyen sing gak gelem mangan kepiting sik durung roh hukume. Ya. Halal, tapi apa? Dikeluarkan dari kehalalan itu, dinaikkan jadi derajat apa? Haram. Padahal nggak ada dalilnya. Enak nggak? Enak apa nggak kepiting? Enak. Daging gak gelem, enak daging. Tapi ada yang mengharamkan. Siapa dia? Vegan.
Ya. Jadi itu di antara manusia ini ada yang ya satunya meremehkan, satunya apa? Berlebihan. Padahal Nabi SAW beliau adalah wa khairul huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Padahal sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha. Dan seburuk-buruk perkara yaitu perkara yang diada-adakan. Wallahu a'lam. Baik, para ibu, para bapak, saudara sekalian, pasal yang kelima sudah selesai. Insyaallah yang akan datang kita akan masuk kepada pasal yang ke-6. Ya. Baik, sebelum saya tutup, silakan kalau ada pertanyaan saya beri waktu. Oke. Iya, jadi Rasulullah SAW beliau itu memperbanyak puasa di bulan Sya'ban. Ya. Bahkan puasa beliau itu hampir mendekati 1 bulan. Ya. Artinya ketika beliau diberi kesempatan oleh Allah Jalla wa'ala untuk tidak melakukan safar, beliau banyak berpuasa. Karena puasa Sya'ban ini puasa sunnah. Dalam hadis kata Aisyah, ma ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam yasumu akmalu fi syahrin, tidak pernah aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa yang sempurna sebulan penuh illa Ramadan, kecuali Ramadan. Dilanjutkan oleh Aisyah, wa ma ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam aktsaru yasumu aktsaru fi syahrin illa Sya'ban, dan aku tidak melihat Nabi berpuasa di dalam 1 bulan yang lebih banyak kecuali puasa beliau di bulan Sya'ban. Jadi beliau memperbanyak puasa di bulan itu. Ya. Kapan? Ketika beliau melaksanakannya ketika tidak ada uzur. Salah satu yang membuat orang uzur tidak melaksanakan puasa sunnah apa? Sedang safar. Itu berlaku puasa umum. Puasa Ayyamul Bid, puasa Senin Kamis, 3 hari dalam setiap bulan. Kalau dia dalam kondisi safar, maka lebih utama rukhsah itu diambil. Beda dengan puasa wajib. Kalau puasa wajib sedang safar, ada 2 pilihan, puasa boleh, berbuka boleh. Tapi kalau puasa sunnah lebih baik kalau kita safar apa? Berbuka, mengambil diskon dari Allah Jalla wa'ala. Nah kalau dia istiqomah biasa melakukan puasa sunnah, suatu saat dia karena safar tetap dapat pahala. Enaknya Pak, orang kalau istiqomah dalam sebuah amalan sunnah dan kita ini suatu saat tidak melaksanakan karena uzur syar'i, tetap dapat pahala. Kalau bahasa saya, iku enake dadi pegawene Allah. Pegawai negeri ku masih gak melbu tiap bulan oleh bayaran enggak? Bayaran enggak? Bayaran. Sampean pegawai swasta gak melbu 2 minggu, bayaran enggak? Cenake kon, potong kon 2 minggu ya kan? Kalau pegawai negeri oto. Nah, pegawainya Allah juga begitu. Bahasa saya pegawainya Allah. Apa? Istiqomah dalam mengerjakan amal. Ketika kita tidak mengamalkan karena udzur syar'i,
dia tetap diberi oleh Allah Jalla wa'ala pahala. Syaratnya itu tadi, istiqomah. Biasa Senin Kemis, suatu saat dia udzur. Kenapa? Safar, nang di Jakarta, nang di umroh. Selama sebulan dia safar, belas gak Senin Kemis. Karena dia sebelumnya istiqomah puasa Senin Kemis, ketika dia mukim tidak sedang safar, maka saat dia safar sebulan penuh itu dapat pahala Senin Kemis. Syaratnya apa? Sebelumnya harus istiqomah. Gak istiqomah jaluk pahala, turung dadi pegawai jaluk gaji. Caranya bagaimana jadi pegawainya Allah? Amalkan ibadah itu secara istiqomah, baru kon oleh bayaran tetap. Iku turung gaji 13 iku. Yang lain Allahu a'lam. Baik, saya cukupkan sampai di sini karena ini sudah cukup lambat ya salat kita. Semoga bermanfaat pertemuan kita pada malam ini. Semoga Allah memudahkan kita memahami dan mengamalkannya dalam hidup kita sehari-hari. Wa akhiru da'wana walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.